selamat datang di Kisah si Rafa. Aku Rafa, ini temanku Erlan dan Dila. Di sini juga ada ayah dan ibuku loh. Kisahku ini akan menceritakan mengenai wujud zat dan perubahannya. Penasaran kan? Yuk ikuti kisahku. Jangan lupa simak baik-baik ya. Membantu ibu dan ayah. Rafa melihat ibu dan ayahnya sedang memindahkan barang. Ayah, mengapa barang ini dipindahkan? Barang ini mau disumbangkan, Nak. Rafa, bantuin ibu angkat barang ke mobil ya. Baik ibu. Rafa mengangkat kotak yang besar. Wah, kotaknya besar tapi ringan. Rafa mengangkat kotak yang kecil. Ah, berat sekali. Ibu, apa isi kotak yang ini? Itu buku kamu yang sudah tidak terpakai lagi. Kenapa yang besar ringan, Bu? Karena yang besar isinya styrofoam. Kenapa bisa begitu, Bu? Rafa, berat suatu benda tidak dilihat dari ukuran maupun jumlahnya, akan tetapi dilihat dari jumlah materi yang dimiliki oleh benda tersebut. Aku masih belum mengerti, Bu. Begini Rafa, coba kamu ambilkan satu kotak tisu dan satu buah bola di sana. Baik, Ayah. Ini, Ayah. Apa kamu merasakan perbedaannya? Tisu lebih ringan daripada bola, Ayah. Satu kotak tisu ada berapa lembar, Rafa? Di sini tertulis 50 lembar, Ayah. 50 lembar tisu lebih ringan daripada satu buah bola. Karena massa bola lebih banyak dari massa tisu. Jadi, tidak semua barang yang ukurannya besar akan lebih berat. Dan juga, tidak semua barang yang jumlahnya banyak akan lebih berat. Semua itu tergantung pada massa yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Siap, Ayah. Aku sudah mengerti sekarang. Massa benda adalah banyaknya materi yang terkandung pada benda tersebut. Massa benda diukur menggunakan neraca atau timbangan. Apa yang dilakukan ayah dan ibu si Rafa? Mengapa kotak yang kecil lebih ringan daripada kotak yang besar? Mengapa satu kotak tisu lebih ringan daripada satu buah bola? Membuat es mangga dan bermain layangan. Ibu sedang membuat apa? Membuat es mangga, Nak. Aku mau membantu ibu. Boleh. Coba tuangkan adonannya ke cetakan ya. Baik, Ibu. Ibu, mengapa adonannya berubah bentuk? Zat cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Itulah mengapa dia terlihat berubah jika dipindahkan. Begitu ya, Bu. Kita tunggu sampai besok pagi ya. Keesokan harinya, Rafa melihat esnya sudah jadi. Wah, esnya sudah jadi. Rafa membawa es ke tempat ia dan teman-temannya bermain. Teman-teman, lihat, aku membawa es mangga. Wah, kamu beli di mana, Rafa? Aku dan ibuku yang membuatnya. Wah, keren sekali. Ayo sini, kita bermain dulu. Ketika Rafa dan teman-temannya bermain layangan, esnya mulai mencair. Aku capek sekali. Iya, aku juga. Rafa, es yang kamu bawa tadi mana? Itu di sana. Yuk, kita makan es dulu. Esnya sudah mencair. Kenapa bisa begini? Itu karena terkena panas dari matahari, Rafa. Hah? Bagaimana maksudnya? Bukankah es termasuk benda padat? Es itu berasal dari benda cair yang membeku. Jika ia terkena panas, maka akan mencair dan berubah ke bentuk semula. Begitu ya.
Jadi, bagaimana ini? Kita buat yang baru lagi. Ayo. Apa yang dilakukan si Rafa? Kemana Rafa membawa es buatannya? Mengapa esnya mencair? Merayakan ulang tahun Erlan. Rafa dan Dila pergi ke toko kue terdekat untuk membeli perlengkapan ulang tahun Erlan. Kita beli apa saja ya? Kita beli kue, balon, topi ulang tahun, dan minuman. Setelah membayar ke kasir, mereka kemudian langsung ke taman tempat biasanya mereka bermain. Kenapa balon yang ditiup bisa membesar? Itu karena ada zat gas di dalamnya. Semakin banyak gas di dalamnya, semakin besar balonnya, Rafa. Kenapa isinya tidak terlihat? Itu karena sifat zat gas tidak terwujud dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Gas itu juga mengikuti bentuk wadahnya seperti air. Iya, lihat balon yang kita tiup memiliki ukuran yang berbeda. Ketika hendak mengikat balon, tiba-tiba balonnya terlepas dari tangan Rafa dan terbang. Balon terbang mundur karena ada gas yang mendorongnya dari dalam. Rafa dan Dila segera bersembunyi ketika melihat Erlan datang. Erlan kaget melihat ada banyak balon, tetapi ia tidak melihat teman-temannya. Rafa, Dila, kalian di mana? Selamat ulang tahun, Erlan. Sifat benda padat ternyata juga dapat berubah bentuk apabila ada faktor yang mempengaruhinya. Wah, iya. Pada awalnya kue berbentuk lingkaran, tetapi setelah dipotong, kue tidak berbentuk lingkaran lagi. Apa kue ini bisa berubah ke bentuk semula? Kurasa tidak, akan tetapi lilin bisa kembali ke bentuk semula. Hah? Bagaimana caranya? Pada awalnya, lilin merupakan benda padat. Kemudian, lilin akan mencair jika terkena panas. Setelah beberapa saat, lilin akan kembali lagi menjadi padat. Tetapi, tidak semua benda padat bisa kembali ke bentuk semula ya. Seperti kue ini. Pada awalnya, kue ini dari adonan yang cair. Setelah dikukus, adonan akan berubah menjadi padat dan tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula cair. Apa yang dilakukan Rafa bersama Dila? Apa yang dibeli Rafa dan Dila? Mengapa balon membesar? Ada apa dengan kue dan lilin? Membuat teh. Ketika sedang belajar, Rafa tiba-tiba ingin membuat teh. Minum teh sambil belajar sepertinya enak deh. Rafa segera ke dapur untuk memanaskan air di panci. Sambil menunggu airnya matang, Rafa kembali belajar. Setelah beberapa saat, air yang dipanaskan Rafa sudah mendidih. Kenapa airnya bisa bergelembung hingga tumpah keluar ya? Ternyata, air yang merupakan zat cair apabila dipanaskan akan berubah menjadi zat gas. Karena itu, airnya membentuk gelembung. Gelembung itu berisi uap. Perubahan wujud cair menjadi gas biasanya disebut menguap. Rafa kemudian langsung membuat teh. Karena masih panas, Rafa mendiamkan tehnya sambil ditutup. Ketika hendak membuka tutup tehnya, dia melihat ada banyak air yang menempel di tutup teh. Ternyata, air yang menempel pada tutup teh terjadi karena uap panas yang dihasilkan oleh teh.
sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan wujud zat dari gas berupa uap menjadi cair. Peristiwa ini disebut mengembun. Apa yang dilakukan si Rafa? Mengapa air di panci tumpah keluar? Apa yang terjadi pada tutup teh? Membersihkan kamar. Beberapa minggu yang lalu, Rafa membeli pengharum ruangan dan digantung di kamarnya. Rafa sedang membaca buku kesukaannya. Hahaha. Ketika membaca, Rafa melihat mainannya berantakan. Rafa segera merapikan mainannya. Aduh, capek sekali. Pengen minum. Ketika membuka kulkas, Rafa melihat ada salju di kulkasnya. Rafa menjadi bingung perihal ini. Rafa kemudian mencari penyebab salju yang ada di kulkas. Wah, ternyata uap air yang ada di kulkas mengalami pendinginan yang tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan wujud dari gas, uap, menjadi padat, dan biasanya disebut dengan mengkristal. Maka dari itu, mengapa bisa ada salju di kulkas ini? Menarik ya. Ketika kembali ke kamar, Rafa kaget. Kamarnya sudah tidak wangi lagi. Setelah dicek, Rafa melihat pewangi ruangannya sudah habis. Kenapa ya pewanginya bisa habis? Padahal isinya berupa bongkahan benda padat. Kalau dipikir-pikir, pewanginya berbentuk benda padat. Kemudian, ia mengeluarkan wangi yang termasuk zat gas. Lalu, apakah pewanginya berubah menjadi zat gas? Oh iya, ada yang namanya menyublim. Menyublim itu merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas karena adanya energi panas. Makanya pewanginya habis. Apa yang dilakukan Rafa di kamarnya? Ada apa di kulkas Rafa? Apa yang terjadi pada pewangi kamar Rafa? Selesai. Apakah kamu menyukai kisah si Rafa? Bab berapa yang paling kamu sukai? Setelah mengikuti kisahku, apa yang kamu ketahui mengenai wujud benda? Perubahan wujud benda apa yang sering kamu jumpai? Bisakah kamu memberi contoh perubahan wujud benda? Terima kasih telah mengikuti kisah si Rafa. Sampai ketemu di lain waktu.